pernikahan, emang sering banget teman-teman. Tapi diundang untuk hikmah kematian itu rada-rada repot, soalnya ama mati belum pada merasain kita ini. Baru katanya kan ya. Iya. Tapi walaupun katanya pasti ini ternyata. Ya. Ketika kematian datang, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang yang namanya kematian, nggak bisa ditunda dan nggak bisa didului. Kalau kematian sudah datang, karena nggak ada orang yang bisa menunda kematian. Buang sampah. Oh sini, udah duduk sini, mau kemana sih? Ada syair ini kan min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asya hina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang seger, berapa banyak orang yang sehat, muda lagi, mati bi ghairi illatin, dia meninggal agak kayak ada cerita sakit gitu, nggak ada cerita sebab dia meninggal, Padahal pengen sekarang. padahal sehat. Orang saudara sepupu saya lagi tur PGTK apa ya? IGTK ya? IGTK dia berangkat, pulangnya udah jadi jenazah, padahal berangkatnya ke apa namanya itu yang ke laut, ke pinggir laut, apa Anyer. IGTK berangkat ke Anyer, di perjalanan di tol serangan kemudian meninggal, jadi berangkat pulangnya udah jadi jenazah. Kalau dia emang berasa sakit makanya orang berangkat kali ya. Nggak berangkat ya. Ini orang nggak pakai sakit dulu tapi meninggal. Wa kam min alilin asyahina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit, banyak yang sakit, yang nungguin udah pegel. Ini orang mati kan ini gue mau kemana-mana jadi ribet aja kalau masih begini aja. Wa kam min alilin asyahina min ad-dahri, sampai detik ini dia masih hidup. Itulah yang kenapa kemudian kematian bisa kita atur. Emang kayak kita metikin jambu yang matang-matang aja petikin, yang mentah biarin buat besok. Kematian begitu juga kan, yang tua-tuaan aja petikin, yang tua aja duluin. Kira-kira setuju nggak kalau kita bilang begitu, yang tua aja petikin, petelin gitu, petelin, setuju nggak? Ya Abi. Saya mah setuju. Aku tahu yang tua enak amat dulu. Petelin nggak itu yang udah pada kubanan, pada pensiun. Kado banget belum aja lagi dulu belum kubanan. Paling 1-2 temennya banyak. Ya karena memang nggak bisa kematian dipilihin. Datang nggak diundang tapi pasti. Makanya kita sebagai hamba Allah, kullu nafsin, di mana kita ini setiap yang punya nyawa kudu waspada akan kematian. Jangan sampai nanti kalau udah datang baru. Di sini tuh ada asap ini, nanti kamu batuk terus. Idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian datang dia baru ngomong, ya Allah balikin saya. Tuh. Makanya kalau dikasih kesempatan umur pakai
yang benar umur. Sebab nanti orang kalau sudah di hari kiamat gitu ya, nggak bisa gig, tahu nggak ugig? Apa sih bahasa kita ugig? Jadi dan tazul pada ma'abdi itu kalau orang nggak bakalan bisa ugig, nggak bisa mingser di hari kiamat sampai dia ditanya akan 4 hal. Yang pertama an umrihi, ditanya soal umurnya. Bima afna, dihabisin buat apa aja. Jadi kita ini sebelum sampai dipanggil oleh Allah, umur kita habis, kita kudu banyak-banyak nanya nih, umur kita dipakai buat apa. Kan kemarin tahun baru Islam kita diingatkan pada wal tanzur nafsum ma qaddamat. Besok persiapan kita apa? Ini besok bocah pada masuk sekolah nih hari Senin udah pada ribet kita. Malam Senin udah kagak pulang. Kira-kira bocah sarapan pakai apa ini? Tukang roti lewat apa kagak ya? Tukang uduk jualan apa kagak ya? Malam kita kagak pules. Buat apa? Senin besok bocah pada masuk sekolah. Belum lagi motor ntar dipakai yang kerja, ntar ngantri sama siapa ini bocah, udah bingung kagak pulang. Apalagi orang perempuan dia mandi dapur pada berantakan aja belum dicuci tuh piring, tidur kalau nggak pulang iris kuping saya. Ini aja. Iya. Lah ini ditanya ya oleh Allah, ditegur kita wantang durnak summa qaddamat. Kudu bisa ngereken apa kita jadi manusia, jadi orang kudu bisa ngereken kira-kira buat besok persiapannya udah ada apa belum? Kan pada bisa buat ngerekennya, apalagi bini kita, mereka yang bisa. Ini kita kasih gaji. Belum dibuka, belum diapain, baru melihat tulisan slip gaji doang. Ya, kata dia orang cukup ini. Iya, udah langsung ini berarti kan rekenannya hebat. Ya. Lah kita juga mestinya kudu pandai-pandai ngereken. Umur udah berapa tahun umur kita? 60, 70. Ya. Umur kita berapa? 50. Apa baik yang udah kita kerjain? Kita mau banggain amal ibadah kita, sholat kita, coba kita lihat, kita tengok sholat kita. Tadi kita sembahyang isya berapa menit? 5 menit itu imamnya bacanya sabihis sama al-hataka. Bukan di kita mah kebanyakan mah inato enak. Kalau rada panjangan dikit aja deh, di belakang banyak mah. Itu baca sabi sama al-hataka udah, apalagi sama dua ya kata dia. Ini ada imam panjang-panjang. Kita 5 menit aja udah cakep sembahyang kita. Kalau sehari semalam 5 waktu, berarti 5 kali 5 25. Sehari semalam 25 menit sholat kita. Coba reken dah, kalau umur kita 60 tahun, kan kita sembahyang sama sembahyang umur 15. Itu udah cakep banget, iyang sama sembahyang iyang. Kemarinnya orang iyang. Ngerti gak iyang? 15 kesalahan 20 baru 25 30 rada beneran. Tapi 25 ke bawahnya kan PA-nya masih banyak. Nah kalau kita hitung 60 tahun umur kita, sembahyang kita belum setahun-tahun acan kalau digabung waktunya. Jadi 60 tahun sembahyang kagak setahun. Itu buat lelaki yang kagak men, yang kagak nifas. Nah perempuan makan tiap bulan men.
Belum kalau beranak nipas 40 hari. Iya kalau anaknya 2, kalau anaknya 10 udah 400 kan habis gitu. Buat main sama beranak doang. Tuh. Di sembahyang kita reken ya loh. Itu baru dari sembahyang, Masya Allah. Beda kalau kita tidur, coba tidur sehari semalam berapa jam? Kita ada tetangga meninggal aja nih, kan pada nemenin. Besok siang ujiannya dibalas. Gak ada yang orang meninggal, gua kata dia. Ngantuk, tidur dibalas besok. Itu kan parnaan balasnya, kadang-kadang gitu. Parna kita balasnya berapa jam tahu. Tidur kita kalau 60 tahun usia kita, ternyata 20 tahun tidur doang. 20 tahun sama setahun hitung dan 21 tahun, umur 60 tahun, sisanya berapa? 39 kan? Ngapain 39 tahun? Kan kongko doang kau yang kita. Kongko di mana juga kalau berarti kongko, aliran kongko. Tadi berangkat dari masjid kongko, banyakan kongko, habis aliran kongko. Pulang sepanjang jalan kongko. 7 hari kadang-kadang bawa berkat gitu ya. Jadi berkatnya romannya rada berat amat. Sama, enggak itu berkatnya ini rada berat dulu. Pantesan pisahnya gede-gede banget masukin plastik. Bisa di rumah kita HP lagi kongko, sampai pules muka kita ketiban HP. Bangun kita ngidupin HP lagi, lupa udah alhamdulillah di ahyana lupa. Coba ini kalau bangun tidur HP mana HP ketinggian bantal lagi, habis dikorek api, bantal dikorek lakinya sampai nyublok. Ini ambil HP. Mulu kita pantes 39 tahun ludes buat itu doang. Jadi kalau kita balik nanya an umrihi, perkara umurnya, bima afnah, dihabisin diludes buat apa tuh umur kita? Sia-sia. Coba deh. Makanya Quran innal insana lafi khusr itu enggak berlebihan kalau kita menghitung. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Umur rugi. An ilmihi bima fa'al, atas ilmu yang dikaruniakan oleh Allah. Udah dipakai buat apa ilmu? Punya ilmu buat apa coba? Ilmu itu derajatnya jadi tinggi lantaran ada manfaatnya dan ada pengembangannya. Itu ilmu baru namanya punya derajat tinggi. Kan ada orang yang punya ilmu diem baik, diem aja. Dia punya ilmu diem aja, dia menang aja menang. Enggak mau ngasih tahu orang. Padahal ilmu dikasih ke orang lain enggak ada ruginya. Orang yang punya ilmu ketika ngajarin muridnya, kemudian muridnya jauh lebih pandai daripada dia, enggak mengurangi kemuliaan. Kita guru, murid kita hebat. Gurunya jadi enggak hebat apa makin hebat? Muridnya aja begitu. Ngomong saya silat, ngomong saya tukang silat. Dulu kalau di gang hober, kalau lagi jadi centeng, itu dia mau kalau ngelawan berantem sama ada apa namanya pertarungan, nggak pernah turun. Muridnya aja sebenarnya suruh turun. Kalau muridnya menang, murid gua itu lawan belum kelawan. Ada dia sama muridnya pinteran muridnya. Makanya guru mah nggak bisa dikalahin sebetulnya. Kita ngajar, lagi ngajar sejarah,
Nabi Ibrahim banyak azan. Ada murid nanya, guru, Nabi Ibrahim bapaknya ada, emaknya siapa? Kita kan bingung, bacanya belum ada emaknya Nabi Ibrahim siapa ya? Kita kagak bisa, kita nggak, jangan ngaku, aduh bapak belum tahu ini, malu bulu. Ini akhirnya kita bilang begini, minggu ini pelajaran giliran babanya. Kalau giliran emaknya minggu besok. Ilmu pakai apa bang? Ya, ilmu kita kan nuntut ilmu mulu nih. Ngajian dipakai apa kagak? Ibu-ibu ngaji coba. Seminggu 7 hari ngaji bisa 11 kali. Ibu-ibu mencoba pengajian bapak aja dia habisin mah dia. Ini kalau imam sholat boleh perempuan, nggak bagian kita. Iris kuping saya ngomong. Digusur sama dia. Ilmunya dipakai apa enggak? Ini bakal ditanya saat di dunia ini kita rame-rame nuntut ilmu. Oke. Tapi di akhirat nanti ilmu bakal datangin kita, dituntut kita oleh ilmu kita. Imafah dipakai buat apa saya? Kemudian yang ketiga, an-malihi, perkara hartanya, min aina iktasabahu wa ila aina awwa fima anfaqahu. Itu harta boleh dari mana dapatnya? Banda dari mana banda? Boleh geser batian apa enggak? Kadang batian pada geser. Zaman dulu gua nanam batang singkong kagak hidup-hidup, asal dia datang dipindahin batang singkong, ntar ini pindahin lagi, akhirnya akarnya udah kecabut mulu. Kagak hidup-hidup ke singkong gara-gara abang. Yang ini pindahin, yang ini batian, berebut batian aja. Min aina iktasabah. Dari mana harta itu, dari mana? Bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqa, dikemanai? Kayaknya saya pernah ceritain, ada orang kaya mati, dipanggilin bininya. Ini mah, kayaknya bapaknya udah nggak kuat lagi mah. Bapak pengen di kuburan ada yang nemenin mah. Kira-kira mama mau nemenin bapak? Nemenin gimana pak? Di dalam dibikinin tempat di dalam kuburan. Wah, bukan di luar pak, bukan di dalam kuburan. Ada ntar kalau mau butuh AC, bikinin AC segala macam. Kata bininya, kayaknya enggak ada pak. Anak-anak kali anak-anak kali. Anak-anakku sini. Bapak kayaknya udah gak lama lagi di seperti ini. Bapak pengen di kuburan ditemenin. Tadi mama udah bapak tawarin, kalau mama mau nemenin seluruh warisan dikasih mama. Sekarang bapak tawarin, kalian mau nggak? Siapa yang mau nemenin bapak, nanti warisan bapak kasih semua ke dia. Nemenin gimana pak? Di dalam. Kayaknya enggak ada. Bininya nyerah, anaknya nyerah. Kalau gitu kita sayembarain aja gimana? Sayembara nungguin kuburan di dalam. Akhirnya ada sayembara, orang miskin, bininya ngomong, bang, kayaknya ada sayembara nungguin orang di kuburan bang. Abang ikutnya, hadiahnya gede bang, warisannya semua kasih abang. Kata laki ini, gila lu berubah. Udah bang, kapan lagi ngebahagiain bini? Tuh mumpung ada lowongan bang, nemenin dong sih bang, 4 hari. Udah lama, orang aja pada gajinya sebulan, 4 hari beda dikit doang, mau kali bang? Kata laki ini, gua lu aja diurut kalau lu mau lah. Akhirnya dia mau nemenin dalam kuburan.
meninggal ditemenin di dalam. Kan kalau orang di dalam kuburan kiasannya itu suara sendal masih kedengeran, malaikat yang bertanya kepada dia udah nyampe. Itu yang nganterin ke kuburan udah pada pergi. Datang malaikat. Ya al-malakaini, datang dua malaikat. Makanya di talkinan ada itu kan. Pas datang katanya nungguin tadi nungguin, oh ini mau kayaknya malaikatnya jadi mau ganas. Bahannya banyak, bangsanya ganas ini malah lama ditanya. Terus malaikat ternyata bukannya nyamperin nyemat, malah nyamperin dia. Jadi nungguin mau mati, pemalaikat mati itu bukan saya, itu dia. Kata malaikat enggak, gue mau nanya. Saya mah masih itu yang mati mah ini. Enggak, gue mau nanya lu, gue mau nanya lu. Malaikat nanya yang kagak mati. Pas ditanya, lu siapa? Saya mah kuli doang, saya mah kuli nemenin. Lalu kerjaan lu apa? Saya mah cuma kerjaannya motongin kayu di hutan. Banda lu apa? Punya apa aja lu? Punya armada apa? Kagak, saya mah punya sekampak-kampaknya. Itu masalah kampak-kampak dari mana didapat, boleh belinya dari mana, sama siapa, ditanya perkara kampak. Kemudian pohonan yang ditebang rata apa kagak, gede kecilnya ditanya. Itu tukang motong kayu yang kuli nungguin orang mati. Ampun, pas 40 hari dibongkar kabur aja. Kata bini, bang, mau kemana bang? Udah, enggak. Ini hadiahnya, udah lu aja buat lu. Kenapa abang gak mau? Kata dia, gua perkara kampak doang, ditanya 40 hari belum beres. Gimana hadiah yang banyak banget? Kapan gua beres? Itu perkara kampak doang, kagak beres 40 hari. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Quran sampaikan begitu. Ternyata orang yang banyak hartanya sama yang kagak banyak hartanya, dua-duanya soleh nih orang. Dua-duanya bener nih orang. Cuman beda banda doang. Ternyata selisih waktunya pemeriksaan harta bedanya setengah hari. Cuman inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari menurut Tuhanmu 1000 tahun. Berarti bedanya setengah hari. 500 tahun. Kita nengok aja siapa yang kayaan dari kita. Kita tengok. Ini kayaan dari dua ini dia. Aman. Bedanya setengah hari. Cuman 500 tahun. Ya kalau selama 500 tahun diperiksa, itu ditanya nanti perkara hartanya itu dari mana, bingung nanti jawabnya. Ketika ada yang nanya sahabat, kaifa li sahibil ibil wal baqar ya Rasul, bagaimana saya mah emas kagak punya, ini mah adanya cuman ibil wal baqar, adanya cuman onta sama sapi. Gimana ya Rasul? Maka sepanjang 500 tahun itu ibil sama bakar bakal nginjek-nginjek dia. Jadi diecek-ecek onta sama diecek-ecek sapi selama 500 tahun. Pernah diinjak onta? Ini bukan menjamai diecek-ecek montas 500 tahun. Wa kaifa li sahibil ghanam? Bagaimana yang
Dia nggak punya emas, dia nggak punya ibil, nggak punya bakar, punyanya kambing. Tapi dia nggak mau mengeluarkan, nggak mau dia infakkan ke jalan Allah. Maka kambing yang dia punya, sebanyak yang dia punya, selama 500 tahun akan injek-injek dia. Orang tajir bilang, emas nggak punya, kemudian onta kagak punya, sapi kagak punya, kambing kagak, mempunyai kontrakan doang. Dia nggak bayarin, nggak ngeluarin hartanya ke jalan Allah, maka ntar bakal diurus sama kontrakannya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bima anfaqahu, di mana ini harta. Wa an jismihi, jisim kita, di fisik kita. Kita kan begitu berbangga dengan fisik kita. Bangga kita dengan fisik kita. Ada yang mohon maaf gitu ya, banggain badannya begini-begini, terus perutnya sampai ada kayak pongge-pongge gitu, kayak ponggean gitu, nangka ini kan sini perutnya ada 6 atau berapa, sini 3, sini 3. Kemudian ada yang bangga banget dengan senyumannya, bangga banget dengan alisnya. Bangga sama alisnya itu ya. Iya, bangga banget. Dipakai buat apa? Ada yang kadang-kadang kalau jalan orang sampai pada ngitir-ngitir melihatnya. Fisik kita begitu banggakan, padahal nggak kuat lama fisik. Emang kuat lama fisik kita? Berapa lama kuatnya coba? Kalau sekarang masih begini cakep banget ya. Coba dan 65 udah nggak ada di sini tuh, alisnya udah di bawah mata. Bisa banget emang iya. Itu biar ditunjang bangga tuh udah dengkeh juga. Oh banyak. Dulu orang begitu bangganya, mohon maaf, dengan payudaranya, sampai ada yang di silikon, ada yang diapain kayak gitu, dikenceng-kencengin lah. Coba umurnya sudah di angka 60 tahun, ngeser. Bukan betul bahasa kalau kampung saya ngeser. Ngeser. Dah. Untung aja sujud bagi perempuan tangannya ke dalamnya. Jadi kalau tangannya keluar bisa dicakap curut. Bangga banget kita, coba tidur terkentang, udah kayak keluar ceplok. Mana yang mau dibanggain? Nah kita yang laki-laki kadang-kadang kita puas-puasin dengan fisik kita, kita umbar diri kita, kita lupa bahwa ada masanya. Kekuatannya coba sampai mana sih kita? Kadang ada yang begadang sampai lupa. Ingat, begadang terus. Kalau udah ngekrek aja baru dah. Diingetin kadang-kadang nggak pernah mau ingat. Kadang urusan segala macam. Padahal ada batasnya. Udah nggak pada kuat lah. Makanya umur ingetin nih, umur kita, kemudian ilmu kita, harta benda kita, sampai perkara fisik kita dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada saat itu nanti manusia pada nyesel. Bagi yang bandanya banyak dulu kemudian kulitnya sesetanan, dia bakal nyesel dia. Maka dia bakal ngomong begini, laula akhartani ila ajalin qarib
gitu. Sekiranya umur saya ditunda barang sebentar saja, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, saya mau sedekah. Dulu waktu umur kita diberikan oleh Allah, kita nggak mau ibadah, kita nanti bakal nyesel. Apa penyesalan kita? Rabbirji'un ya Rabb, duhai Allah, balikin saya. Mau ngapain? La'alli a'malu salihah fima taraktu, biar saya bisa ngerjain amal saleh yang dulu sering saya tinggalin. Membayang ngoreru puasa bulan Ramadan, melepuh saja siang-siang penjalan. Dulu orang masih ada malunya juga melakukan kemaksiatan, melanggar larangan Allah, melanggar aturan Allah. Dulu malu, sekarang udah nggak ada malunya. Begitu bangga orang melanggar aturan Allah sekarang. Makanya dulu makan ada spanduk, hormati orang yang puasa. Dulu. Kalau sekarang hormati orang yang kagak puasa, PA. Hormati orang yang kagak. Sekarang dulu hormati orang yang berpuasa. Nah kalau ada di mana kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lagi main apa juga bubar. Bubar. Emang apa? Mau sembahyang? Kagak. Emang apa bubar? Nggak enak, ntar ada Pak Haji lewat. Itu rumah gua. Gua bubar dulu, ntar kalau Pak Haji udah pulang, sembahyang beres, kita main lagi. Dulu masih ngargain ada Pak Haji lewat. Dulu sekarang makan kan Pak Haji ke masjid. Lah Pak Haji mau kemana? Mau ke masjid. Nanti jalan mari, kagak enak ada yang main di zona Pak Haji. Jadi Pak Haji mingser jalannya. Ini bukan yang main judi, yang malu Pak Haji. Pak Hajinya kagak enak sama yang main judi. Dia kan goblok lagi aja. Jadi kemaksiatan menangan, menang dia melawan kita. Makanya kita semakin takut rasanya melakukan berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Takut kita, enggak merasa bahwa kita punya keberanian besar untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Enggak punya. Ya buktinya Kiai aja jalan nyampe ngeliwik, mana tahu. Mana mengaji? Mau ke masjid, aduh jalan mari. Ada orang lagi main. Jadi malu sama yang main. Harang yang bener, malu sama yang kagak bener. Masya Allah, mudah-mudahan keadaan ini masih bisa terselamatkan. Insya Allah. Makanya orang-orang yang soleh, dia memintanya pada pengen duluan, jangan sampai melihat kerusakan di alam jagat raya. Orang soleh begitu mintanya duluan. Tapi kira-kira kita aja yang minta mati duluan ada? Ya Allah, gue pengen duluan, jangan sampai ngeliat ajur hancur, begitu gue pengen mati duluan aja. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Ada nggak yang pengen mati duluan? Ada ya? Ada. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melihat dan selalu mendengar akan doa-doa kita. Apa yang kita munajatkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang mestinya tahlil di awal jadi di akhir. Ya, saya mohon pamit karena saya harus ke Kelurahan Pondok Ranji, agak jauh dari sini ya Pak. Mudah-mudahan nyampe ya. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya dari jauh ya. Ya, mohon maaf. Ya, oke. Ya.